Pada bulan Desember tahun 2000, terjadi serangkaian kejadian mencekam di wilayah Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Hanya dalam waktu 1 minggu, 5 orang dibunuh dan 2 lainnya terluka parah. Peristiwa ini menyebabkan kepanikan massal, media menyebutnya sebagai Wichita Massacre dan Wichita Horror. Kasus ini menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Kansas karena telah menjadi subjek perhatian hukum yang signifikan, terkait hukuman mati yang dijatuhkan pada tersangka. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Pembantaian Wichita dilakukan oleh 2 orang bersaudara, Reginald Dexter Jr. dan Jonathan Daniel Carr. Reginald lahir pada tanggal 14 November tahun 1977, sedangkan Jonathan lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1980. Pada saat kejadian, Reginald berumur 23 tahun dan Jonathan berumur 20 tahun. Sebelumnya mereka berdua sudah memiliki catatan kriminal yang cukup panjang. Carr bersaudara ini berasal dari Dodge City, Kansas, kurang lebih 3 jam berkendara dari Wichita. Pada tanggal 7 Desember tahun 2000, setelah mereka tiba di Wichita, kedua bersaudara itu membajak dan menyandera seorang pelatih bisbol bernama Andrew Schreiber, yang saat itu berusia 23 tahun. Mereka memaksa Andrew berkendara menuju ATM, menodongnya dengan senjata lalu merampok seluruh isi rekening Andrew. Sesudahnya mereka memaksanya berkendara menuju daerah pedesaan dan meninggalkan Andrew di sana dan menembaki ban mobilnya. Beruntung Andrew tidak dihilangkan nyawanya. Pada malam tanggal 11 Desember tahun 2000, Reginald dan Jonathan mengikuti Ann Walentas sepulang dari latihan orkestra ke halaman rumahnya di Wichita. Ann Walentas, seorang perempuan berumur 55 tahun, adalah pemain selo untuk Simfoni Wichita dan juga seorang pustakawan. Begitu Ann memasuki halaman rumahnya, Reginald mendekati kendaraannya dan mengaku membutuhkan bantuan. Ketika Ann menurunkan kaca jendela mobilnya, Reginald mengarahkan pistol ke kepalanya. Ann yang panik berusaha memundurkan mobilnya untuk melarikan diri. Namun naas, Reginald menembak Ann sebanyak 3 kali, lalu kembali ke kendaraannya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Meskipun mengalami luka parah dan salah satu tembakan memutuskan tulang belakangnya dan membuatnya lumpuh, Ann berhasil membunyikan klakson, memberitahu tetangganya yang kemudian menelepon 911. Meskipun mengalami luka parah, ia berhasil menggambarkan penyerangnya sebagai seorang pria kulit hitam kepada polisi. Namun sayang, Ann Walenta meninggal dunia pada tanggal 2 Januari tahun 2001 akibat pembekuan darah di paru-paru. Kejahatan selanjutnya terjadi pada malam tanggal 14 Desember tahun 2000. Ini adalah fase paling mengerikan dari rangkaian kejahatan Reginald dan Jonathan. Mereka berdua secara acak membobol sebuah rumah di 12.727 East Birkwood Drive, masih di wilayah Wichita. Di dalam rumah tersebut tinggal 5 orang sahabat yang kesemuanya sedang berada di rumah saat itu. Mereka berlima adalah Brett Heika, laki-laki, Heather Muller, perempuan, Aaron Sander, laki-laki, Justin Beaufort, laki-laki, dan pacar Jason yang diidentifikasi sebagai Holly G, perempuan. Reginald dan Jonathan yang bersenjatakan pistol dan tongkat golf mengumpulkan kelima orang tersebut dalam satu ruangan dan merampok uang mereka. Mereka juga mencari barang-barang berharga, termasuk sebuah cincin pertunangan yang sedianya akan digunakan Jason untuk mengadakan kejutan lamaran pada Holly G. Tidak berhenti sampai di situ saja, Reginald dan Jonathan juga melakukan serangkaian peristiwa mengerikan pada kelima korban. Kedua korban perempuan mengalami pemerkosaan berulang kali oleh Reginald dan Jonathan, lalu mereka berlima dipaksa melakukan hubungan satu sama lain dengan ditonton oleh keduanya. Para laki-laki juga dianiaya berulang kali dipukul dengan tongkat golf. Selanjutnya kelima korban ditelanjangi dan diikat bersamaan. Setelah itu satu persatu para korban dibawa ke berbagai ATM dengan truk pickup milik Beaufort dan dipaksa menarik hampir $2.000 dari rekening bank mereka. Setelah usai menjara dan menganiaya, pada pukul 2 dini hari, tanggal 15 Desember kedua bersaudara itu membawa kelima korban mereka ke lapangan sepak bola, yang tertutup salju di pinggiran kota.
Mereka memerintahkan kelima korban untuk berlutut di salju dan menembak masing-masing korban dengan gaya eksekusi di bagian belakang kepala. Mereka kemudian melindas tubuh para korban dengan truk pickup dan meninggalkan mereka hingga tewas. 4 korban meninggal dunia adalah Aaron Sander, 29 tahun, Brett Heika, 27 tahun, Jason Beaufort, 26 tahun, dan Heather Muller, 25 tahun. Sedangkan Holly G selamat dari penembakan tersebut karena jepit rambutnya menangkis peluru. Holly berpura-pura mati menunggu Reginald dan Jonathan pergi. Holly G kemudian berjalan sejauh kurang lebih 1 mil dalam keadaan cuaca beku, terluka berdarah dan telanjang. Sepasang suami istri yang tidak disebutkan namanya demi keamanan, dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa ia memberikan baju dan menolong Holly G lalu menelpon layanan darurat. Holly G juga memberikan deskripsi yang lengkap mengenai 2 orang penyerangnya dan mobil rampasan milik Jason Beaufort yang mereka gunakan. Polisi segera bergerak cepat dengan memberikan deskripsi penyerang dan mobil tersebut di media massa lokal. Setelah mengeksekusi kelima korban, Reginald dan Jonathan diketahui sempat kembali ke rumah Birkwood. Mereka mencuri barang-barang tambahan dan membunuh anjing Holly G. Keesokan harinya, seorang warga setempat, yang baru saja menonton berita tentang kejadian kriminal pembunuhan 4 orang dan deskripsi truk curian tersebut, melihat sebuah kendaraan yang sesuai dengan deskripsi, sedang terparkir di halaman apartemennya. Di samping mobil tersebut berdiri seorang pria dan sebuah televisi besar di bak truk. Karena khawatir, warga tersebut pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Polisi segera menindaklanjuti laporan warga tersebut, lalu menemukan dan menangkap Reginald di tempat parkir. Saat digeledah di kantor polisi, petugas menemukan barang-barang pribadi milik para korban di sakunya, antara lain kartu kredit bensin milik Jason Beaufort dan sebuah jam tangan milik Heather Muller. Tidak lama setelah penangkapan Reginald, ibu dari pacar Jonathan kembali ke rumah dan mendapati Jonathan sedang tertidur di sofa. Di jarinya terlihat sebuah cincin yang serupa dengan cincin pertunangan yang dikabarkan telah dicuri dari sebuah rumah yang sedang santer diberitakan. Segera ibu dari pacar Jonathan tersebut menghubungi layanan darurat untuk melaporkan kecurigaannya. Ketika polisi tiba, Jonathan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dengan mudah. Holly G kemudian mengidentifikasi secara positif kedua pelaku tersebut, bahwa benar mereka berdualah yang telah melakukan kejahatan padanya dan keempat orang lainnya di malam sebelumnya. Selain Holly G, Andrew Schreiber dan Anne Walenta tak lama sebelum kematiannya juga mengidentifikasikan secara positif kedua pelaku. Kesaksian para korban ini juga sangat penting bagi semua dakwaan yang berjumlah 113 dakwaan, yang berisi dakwaan penculikan, perampokan, pemerkosaan, 4 dakwaan pembunuhan berencana dan 1 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Hasil dari persidangan mereka berdua, Reginald Carr dihukum atas 50 dakwaan dan Jonathan Carr dihukum atas 43 dakwaan. Mereka dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berencana, ditambah hukuman penjara seumur hidup, dengan masa percobaan minimal puluhan tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Kedua bersaudara tersebut tidak tinggal diam dengan keputusan hakim, selama periode mereka mengajukan banyak sekali banding antara lain. Per bulan November tahun 2025, saat video ini ditayangkan, Reginald dan Jonathan masih hidup dan dipenjara di lembaga pemasyarakatan El Dorado di Kansas. Hukuman mati mereka telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Kansas dan Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi mereka masih dalam proses banding. Pengacara keduanya menyatakan bahwa mereka masih berencana untuk mengajukan banding atas putusan April tahun 2024. Proses ini diyakini akan berlangsung selama tahun-tahun mendatang. Setelah melihat video kisah nyata ini, mari kita tilik bagaimana kisah masa kecil kedua pelaku. Reginald dan Jonathan lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang bermasalah serta lingkungan rumah yang keras. Kedua orang tuanya sering bertengkar dengan kekerasan. Mereka berdua menyaksikan bagaimana ayah kandung mereka, kemudian pacar ibunya sama-sama melakukan kekerasan seksual kepada kakak perempuan mereka. Setelah kedua orang tuanya bercerai, sang ayah meninggalkan keluarga. Setelah ayah mereka pergi,
Ibunya kembali menikah dan pernikahan yang kedua ini pun juga diwarnai kekerasan. Sang ibu sering meledak amarahnya lalu menyiksa nenek dan para anak lelaki dengan kabel listrik. Reginald sangat protektif terhadap Jonathan. Di usia yang masih sangat muda, ia mulai berkelahi dan mempunyai banyak masalah serius di sekolahnya, baik itu perilaku seks maupun narkoba. Di sisi lain, Jonathan berjuang melawan keinginan bundir. Ia pernah gagal melakukan bundir dengan cairan anti beku saat remaja. Lingkungan awal di rumah yang tidak stabil ini dipercaya menjadi penyebab masalah serius bagi kedua bersaudara tersebut. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.